Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan salawat berserta salam kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik santri di rumah masing-masing yang berbahagia, insyaallah kita akan memulai pelajaran kita dengan pelajaran hadis, yaitu Al-Ahadits Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan mulai dari muqaddimah daripada kitab Imam An-Nawawi. Tentunya kita akan mengetahui terlebih dahulu siapa sebenarnya Imam An-Nawawi. Ada di santri yang berbahagia, Imam An-Nawawi adalah salah satu ulama besar, namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Muri al-Hizami al-Hawrani al-Syafi'i, dan seorang penyusun banyak karya tulis yang bermanfaat. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, datang di Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Ia tinggal di Rawahiyah dengan makan roti, sekolah. Beliau menghafalkan At-Tanbih dalam waktu 4,5 bulan dan membaca 1/4 Al-Muhazzab dengan hafalan di sisa tahun tersebut di hadapan Syekh beliau. Al-Kamal Ishaq bin Ahmad adalah syekhnya beliau. Kemudian berhaji bersama ayah beliau dan tinggal di Madinah selama 1,5 bulan. Beliau mengalami sakit di hampir sepanjang perjalanan. Kemudian karya tulisnya yang populer adalah Syarah Muslim, kemudian Riyad As-Shalihin, Al-Azkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah, seperti yang saat ini kita akan pelajari, Al-Irsyad, At-Taqrib, An-Nubahat, dan yang lain-lainnya. Kemudian beliau juga menuliskan fadilahnya orang-orang yang menghafal kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, kami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum dari berbagai jalan dengan riwayat yang bermacam-macam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil fuqaha'i wal ulama." Yang artinya, barang siapa yang hafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah SWT membangkitkan pada hari kiamat dalam rombongan para fuqaha dan ulama. Dalam satu riwayat dikatakan, ba'athahullahu faqihan alima. Allah membangkitkannya dengan seorang faqih lagi alim. Dalam riwayat Abu Darda dikatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya di hari kiamat. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dikatakan kepadanya, udkhul, masuklah, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu surga mana saja yang kamu suka. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
dikatakan juga kutiba fi zamratil ulama'i wa husyira fi zamratil syuhada. Dicatat dalam rombongan ulama dan dikumpulkan dalam rombongan syuhada. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, ya. Tetapi Imam An-Nawawi mengatakan bahwa mengamalkan hadis-hadis dhaif selama tidak masuk pada hal-hal yang urgen seperti akidah dan lainnya itu dibolehkan, seperti fadailul amal itu dibolehkan. Ada di santri berbahagia itu sejarah singkat dan keutamaan kita mempelajari kitab Arba'in An-Nawawi. Selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan kita pada hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Saya akan bacakan hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang nomor ke-1 yang pertama, dan diriwayatkan juga Imam Muslim ya, dalam hadis nomor 1907 dalam kitab Sahih Muslim. Ada di sini yang berbahagia, niat ya. Kita akan pilah-pilah dulu kosakatanya di sini, yaitu innama. Innama artinya sesungguhnya, hanyalah. Kata innama adalah lil harsi, untuk pembatasan, yaitu menetapkan hukum apa yang disebutkan dan menafikan dari selainnya. Alhamdulillah, kita akan menjelaskan tentang syarah hadis ini. Hadis ini kedudukannya sahih, yang disepakati kesahihannya, sangat besar kedudukannya dan banyak faedahnya. Imam Abu Abdullah Al-Bukhari meriwayatkan di beberapa bagian dari kitabnya, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi juga meriwayatkan di akhir kitab Al-Jihad tentang hadis ini, yaitu hadis An-Niyah. Ini salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan 3 ilmu masuk dalam hadis al-amal bin niyat. Disampaikan Al-Baihaqi dan selainnya. Sebab mengenai hal itu, bahwa usaha hamba itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Sementara niat adalah salah satu dari ketiga bagian tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa ia mengatakan hadis ini masuk dalam 70 bab fikih. Segolongan ulama mengatakan hadis ini sepertiga daripada Islam. Para ulama menganjurkan agar karangan-karangan dimulai dengan hadis ini. Artinya, para ulama-ulama kita terdahulu menganjurkan kepada kita untuk apabila kita ingin membuat satu kitab atau satu buku, maka hendaklah kita memulainya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Salah satu imam yang kemudian mengawali tulisannya atau karyanya dengan hadis innamal a'malu binniyat adalah Imam Al-Bukhari, yaitu hadis pertama dalam kitab Sahih Al-Bukharinya.
Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, seyogyanya bagi setiap orang yang menyusun buku kitab supaya mengawalinya dengan hadis ini untuk mengingatkan penuntut ilmu agar membetulkan niatnya, atau untuk mentajdid niatnya untuk apapun dia membuat buku tersebut. Hadis ini masyhur bila dinisbatkan kepada akhirnya, tapi gharib bila dinisbatkan pada awalnya. Menarik, karena tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali Umar ibn al-Khattab, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab kecuali Alqamah bin Abi Waqqas, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah bin Abi Waqqas kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian menjadi masyhur setelah itu, lalu meriwayatkan lebih dari pada 200 orang. Kebanyakan dari mereka adalah para a'imah. Baik, kata innama adalah lil hasri, untuk pembatasan, untuk menetapkan apa yang disebutkan dan menafikan selainnya. Kata innama terkadang bermakna pembatasan secara mutlak, dan kadangkala pembatasan yang dikhususkan, yang hal itu bisa dipahami dengan berbagai qarinah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama anta munzir, sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Zahirnya pembatasan pada pemberian peringatan, padahal Rasulullah SAW tidak terbatas dalam hal itu, tetapi beliau mempunyai sifat-sifat yang banyak dan indah, seperti memberi kabar gembira dan lain sebagainya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Allah mengatakan, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Zahirnya wallahu a'lam bishawab adalah pembatasan dalam hubungannya dengan siapa yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Adapun kehidupan dunia dalam hubungannya dengan selainnya. Innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal syar'iyyah. Artinya, amal tidak dinilai tanpa dengan niat, seperti wudu, mandi, tayamum dan lain sebagainya. Demikian pula salat, zakat, puasa, haji, iktikaf dan semua peribadatan yang kita lakukan di sini. Teman-teman berbahagia, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Al-Khattabi mengatakan bermakna khusus yang berbeda dengan lafaz yang pertama, yaitu menentukan perbuatan dengan niat. Syekh Muhyiddin An-Nawawi mengatakan faidah disebutkannya bahwa penentuan amal yang dilakukan orang yang berniat adalah syarat. Seandainya seorang punya tanggungan untuk mengqadha salat, maka tidak cukup baginya berniat salat yang ditinggalkannya, tetapi disyaratkan agar meniatkan sebagai salat zuhur. Baik, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini juga barang siapa yang berhijrah karena Allah SWT dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh pahala hijrahnya tergantung pada yang diniatkannya. Kalaupun kemudian dia meniatkan hijrahnya karena wanita ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan hal yang diniatkannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan insyaallah pada pelajaran akan datang kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu tentang iman, ihsan dan hari kiamat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.